Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berkumpul, bisa berdiskusi kembali. Setelah melihat diskusi kalian, nanti di akhir saya akan memberikan sedikit penguatan. Ya. Baik, hari ini kita pembelajarannya online ya, karena kita merayakan Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan. Ya. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang teori belajar kognitif. Kalau kemarin kita belajar tentang teori belajar behavioristik ya. Sekarang tentang teori belajar kognitif. Oke. Teori belajar kognitif dan penerapannya di sini ada beberapa teori. Yang pertama dari Jan Piaget, kemudian yang kedua yaitu Jerome Bruner, kemudian David Ausubel dan Robert M. Gagne. Ya, dari keempat teori ini nanti semuanya menjelaskan tentang teori kognitif, tapi ada beberapa penerapannya yang berbeda. Oke. Selanjutnya belajar menurut teori kognitif. Yang pertama yaitu teori belajar kognitif berbeda dengan teori behavioristik, di mana bahwa belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Kalau kemarin teori behavioristik itu harus ada stimulus dan ada responnya. Tetapi kalau teori kognitif itu lebih dari itu. Jadi belajar itu juga melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedua yaitu tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya. Jadi setiap perbuatan dari seseorang atau peserta didik itu ditentukan oleh pemahamannya atau persepsinya. Sedangkan kalau kemarin itu harus ada stimulus baru ada respon kalau teori behavioristik. Kemudian yang ketiga yaitu proses belajar terjadi mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikannya dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki. Dan step yang terakhir yaitu kognitif sebagai potensi intelektual yang terdiri dari pengetahuan atau knowledge. Jadi siswa itu setelah mengetahui baru dia akan melakukan pemahaman. Setelah itu baru menerapkan. Nah, kemudian menganalisis, kemudian mensintesa, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi. Oke, selanjutnya yaitu menurut Jan Piaget. Jan Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Nah, proses genetik di sini yaitu tentang pertumbuhan. Semakin seseorang bertumbuh, maka perkembangan kognitifnya pun semakin meningkat. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri ketika pertumbuhannya masih bayi, perkembangan kognitifnya ya sesuai seperti itu dan seterusnya. Itu menurut Jan Piaget. Kemudian yang kedua, proses adaptasi kognitif menurut Piaget ada 3, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi yaitu menambahkan informasi baru. Misalnya, ketika guru memberikan pengetahuan bahwa bentuk gajah seperti apa, badannya besar, kemudian telinganya lebar, dan yang lain sebagainya. Sedangkan akomodasi yaitu pengubahan informasi yang sudah ada. Ketika peserta didik tahu bentuk gajah, kemudian setelah mendapatkan informasi yang tadinya ciri-cirinya gajah dan disesuaikan dengan realnya, kalau sudah sama berarti di situ terjadilah akomodasi. Sedangkan ekuilibrasi yaitu penyeimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Ketika sesuatu A tadi disesuaikan dengan akomodasi tadi, nah, ketika sudah sesuai maka terjadilah proses ekuilibrasi. Jadi proses kognitif dari asimilasi dan ekuilibrasi itu tentu tinggian dari ekuilibrasi karena di sini ada proses analisis. Nah,
sedangkan kalau asimilasi hanya ada proses mengetahui aja, seperti itu. Kemudian menurut Piase arti belajar itu ada dua. Yang pertama, belajar dalam arti sempit, maknanya belajar yang hanya menekankan perolehan informasi baru dan pertambahan atau figuratif. Sedangkan belajar dalam arti luas, maknanya belajar untuk memperoleh dan menekankan struktur pemikiran yang lebih umum yang dapat digunakan pada berbagai situasi. Oke, selanjutnya tahapan kognitif menurut Piase. Yang pertama ada tahap sensor motorik. Ini pada umur 0 sampai 2 tahun atau masih bayi ya. Nah, yang pertama anak mengasimilasi dan mengakomodasi informasi dengan cara melihat, mendengar, menyentuh dan aktivitas motorik. Nah, di sini anak ketika ingin mengetahui ada proses yang pertama yaitu melihat, kemudian mendengar, menyentuh, dan ada aktivitas geraknya. Semua gerakan akan diarahkan ke mulut dengan merasakan keingintahuan sesuatu. Ketika ada anak bayi yang cara untuk mengetahui sesuatu itu selalu dengan dimasukkan ke dalam mulutnya, apapun itu. Seperti itu. Kemudian ketika tidur mereka mengolah data di otak. Maksudnya seperti apa? Nah, ketika ada anak bayi yang menangis, secara otomatis ibunya akan datang kemudian memberikan ASI. Nah, disinilah ketika seorang bayi itu tertidur, dia sedang mengolah data. Oh, jadi ketika saya lapar, saya akan menangis. Ketika saya menangis, ibu akan datang dan memberikan ASI sehingga saya akan kenyang. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada tahap praoperasional, umur 2 sampai 7 tahun. Di sini ada dua, ada praoperasional umur 2 sampai 4 tahun di mana anak mampu menggunakan bahasa sederhana sehingga terjadi kesalahan dalam memahami objek. Pikiran anak bersifat transduktif atau menganggap semuanya itu sama. Contohnya seperti ketika ada seorang pria di keluarga adalah ayah, maka semua pria itu adalah ayah. Maka anak tersebut akan menganggap semua pria itu adalah ayah. Dan juga bersifat animisme atau selalu memperhatikan adanya benda mati. Contohnya, apabila terbentur benda, maka ia memukulnya ke arah benda tersebut. Ketika dia terbentur dengan sesuatu benda yang mati, dia akan secara otomatis nakal, kayak seperti itu. Kemudian ada tahap intuitif atau dari umur 4 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Nah, di sini dia akan menerima segala sesuatu itu yang bersifat abstrak itu sudah mulai diterima. Selanjutnya yaitu tahap konkret dari umur 7 sampai 11 tahun atau setara dengan usia anak SD atau MI. Pemikiran anak pada usia ini itu meningkat atau bertambah logis dan konkret. Jadi ketika peserta didik dikasih tahu tentang kubus, dia sudah akan mengetahui bentuk kubus, bentuk balok itu seperti apa. Kemudian kemampuan berpikir anak sudah operasional, imajinatif, dan dapat menggali objek untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yaitu tahap operasional formal dari umur 11 sampai 15 tahun. Di sini anak dapat berpikir dengan pola yang abstrak, menggunakan tanda atau simbol dan menggambarkan kesimpulan dengan logis. Anak juga dapat membuat hipotesis dan mengujinya dengan pemikiran yang abstrak. Kemudian pola berpikir logis membuat mereka mampu berpikir tentang apa yang orang juga memikirkannya dan berpikir untuk memecahkan masalah tersebut. Ini tahapan-tahapan kognitif anak menurut Jan Piase. Selanjutnya yaitu skema teori kognitif menurut Jan Piase. Yang pertama yaitu proses perkembangan kognitif anak sangat berbeda dari orang dewasa.
Nah, di sini perkembangan kognitif anak itu tentu berbeda antara dengan orang dewasa ataupun dengan sesama atau dari yang lain. Itu sudah pasti. Kemudian yang kedua, anak-anak berubah melalui 4 tahap perkembangan secara otonom dan mandiri. 4 tahap tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian guru harus memberikan tugas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak dan memelihara kemandirian berpikir dan kreativitas. Jadi selain anak mengalami 4 tahap perkembangan, guru juga harus memberikan tugas untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan akhir dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang dapat membuat sesuatu yang baru. Nah, ini dari skema teori kognitif menurut Jan Piaget. Oke, selanjutnya teori menurut Jerome Bruner tentang teori kognitif. Yaitu teorinya dia menggunakan free discovery learning, bahwa belajar akan berjalan dengan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Jadi siswa tidak hanya diberikan pengetahuan saja, melainkan juga harus mengetahui secara konkretnya. Nah, di sini ada perbedaan antara Piaget dengan Bruner. Perbedaannya, kalau menurut Piaget, perkembangan kognitif sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang. Sedangkan Bruner, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seseorang. Semakin banyak kosakata yang diketahui seseorang, maka semakin berkembang kognitifnya. Seperti itu. Nah, di sini ada 3 perkembangan kognitif menurut Bruner. Yang pertama yaitu tahap enaktif, tahap konik, dan tahap simbolik. Silakan dipahami ya untuk tahap-tahapan dari Jerome Bruner. Oke, selanjutnya skema teori kognitif menurut Bruner. Yang pertama, siswa belajar melalui pengalaman aktif, dan perintah pada siswa bukan memberitahu mereka tentang sesuatu, tetapi mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam mengetahui atau mengalami pembelajaran. Nah, di sini akan menghasilkan siswa dengan memperoleh pengetahuan melalui penggunaan alasan dengan mengkonstruksikan arti dari informasi yang mereka terima, sehingga terjadilah proses informasi. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa menjadi tahu merupakan sebuah proses, bukan suatu produk, ya. Jadi di kognitif itu masih menekankan sebuah proses, bukan hanya sebuah produk. Selanjutnya, teori menurut David Ausubel. Ausubel mengklasifikasikan belajar ke dalam 2 dimensi, yaitu yang pertama dengan cara informasi disajikan melalui penerimaan atau belajar hafalan. Yang kedua yaitu dengan cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada atau belajar bermakna. Kemudian faktor yang mempengaruhi belajar bermakna ialah struktur kognitif yang ada, stabilitas, dan kejelasan pengetahuan. Di sini pemahaman bisa melalui penalaran deduktif, menyajikan informasi-informasi yang sangat umum menuju ke yang khusus atau spesifik, lebih spesifik. Kemudian teorinya Ausubel ini tentang advanced organizer, bahwa gagasan lama harus disajikan terlebih dahulu, baru kemudian masuk ke dalam bagian-bagian spesifiknya. Materi ajar harus diintegrasikan dengan bahan yang terdahulu melalui perbandingan antara hal yang lama dengan hal yang baru. Nah, teori Ausubel ini dibentuk model skemata yang mana mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu teori menurut Robert M. Gagne. Ya.
Menurut Kanya, belajar merupakan seperangkat proses yang bersifat internal sebagai hasil transformasi rangsangan yang berasal dari peristiwa eksternal di lingkungan ataupun kondisi. Kemudian hasil belajar dibagi menjadi 5 aspek, yaitu keterampilan intelektual, strategi kognitif, sikap, informasi verbal, dan keterampilan motorik. Nah, teori 9 instructional Kanya ini menimbulkan atau ada 10. Yang pertama yaitu menimbulkan minat siswa siap menerima pelajaran. Ini bisa dengan cara apersepsi atau dengan cara ice breaking seperti itu. Nah, persepsi yaitu mengkaitkan materi yang lalu atau yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran agar tahu apa yang diharapkan. Jadi guru harus menyampaikan apa tujuan pembelajarannya. Boleh mulai dari kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasarnya, indikatornya, ataupun hanya tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian mengingat kembali konsep yang telah dipelajari sebelumnya, menyampaikan materi pembelajaran dan memberikan bimbingan atau pedoman untuk belajar. Kemudian membangkitkan timbulnya respon peserta didik, memberikan umpan balik dan mengevaluasi hasil belajar. Nah, di sini untuk memperkuat retensi dan transfer pembelajaran. Selanjutnya yaitu penerapan teori kognitif. Yang pertama, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih dari itu, belajar juga melibatkan proses berpikir yang kompleks, yang sangat kompleks. Tidak hanya ada stimulus dan respon, tapi ada proses berpikir menurut teori kognitif. Yang kedua, siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan kemampuannya, sehingga pemberian waktu belajar untuk setiap siswa harus lebih fleksibel. Kemudian, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik jika menggunakan benda-benda yang konkret. Kemudian belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau pemahaman melalui contoh-contoh yang nyata yang dijumpainya. Jadi tidak hanya bersifat abstrak tapi juga harus konkret. Terlebih konkretnya itu juga ada di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan yang nyata. Kemudian perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif seorang anak. Jadi seperti tadi ya, semakin banyak kosakata anak, semakin banyak diksi anak, tentu perkembangan kognitifnya juga semakin banyak, semakin bertumbuh. Kemudian penyusunan materi harus diatur dari yang sudah diketahui menuju kepada yang baru, dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks, dan dari yang mudah menuju kepada yang sulit. Nah, materinya juga harus mulai diatur, tidak ujuk-ujuk langsung yang sulit, tapi sesuai dengan tahap-tahapan seorang anak. Nah, kemudian belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Jadi tentu kalau sudah paham pasti sudah hafal. Kalau hafal belum tentu paham. Dan yang terakhir, adanya perbedaan individual pada diri siswa. Itu yang perlu diperhatikan karena faktor ini juga sangat mempengaruhi perkembangan siswa. Selanjutnya yaitu beberapa hukum teori kognitif. Yang pertama, anak yang kurang kasih sayang dan kurang stimulus akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, serta kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini sudah sering kita jumpa ya di kehidupan sehari-hari. Pasti anak yang kurang kasih sayangnya, kurang stimulusnya juga ada beberapa hambatan dalam perkembangan seseorang atau peserta didik tersebut. Yang kedua, semakin dini stimulus yang diberikan, maka perkembangan anak akan semakin baik. Semakin banyak stimulus yang diberikan, maka pengetahuan anak akan menjadi
luas. Jadi ketika anak sudah diberikan stimulus dari kecil, maka perkembangannya pun juga akan semakin banyak. Berbeda dengan anak-anak yang tidak terlalu dini diberikan stimulusnya. Kemudian jika anak tidak pernah diberi stimulus, maka jaringan otak akan mengecil sehingga fungsi otak akan menurun. Makanya kita tidak pernah mengetahui ada istilah memberikan hafalan kepada seorang anak atau memberikan ilmu kepada seorang anak itu tentu akan lebih menancap ya daripada ketika sudah dewasa. Nah, seperti itu. Semakin bervariasi rangsangan yang diterima, maka semakin kompleks hubungan antara sel-sel otak. Semakin sering rangsangan yang diterima, maka semakin kuat hubungan antar sel-sel otak tersebut. Dan semakin kuat hubungan antar sel-sel otak, maka semakin tinggi anak akan mempunyai multiple intelligence. Gitu. Tentu di setiap teori pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, salah satunya yaitu kelebihan teori kognitif. Yang pertama, sebagian besar kurikulum di Indonesia lebih menekankan pada teori kognitif atau mengutamakan pengembangan pengetahuan peserta didik. Nah, seringkali guru memberikan evaluasi atau mengukur itu menggunakan teori kognitif. Kemudian pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan, yang dikembangkan sendiri oleh peserta didik. Kemudian memaksimalkan kemandirian peserta didik dalam mencari informasi. Kemudian memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik. Memaksimalkan kreasi atau pembuatan satu hal baru atau membuat sesuatu yang baru dari hal-hal yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu instrumen yang digunakan, lebih kepada teori yang bersifat pengetahuan. Jadi kelebihan-kelebihan teori kognitif ini itu sangat besar kemungkinan pengukuran atau evaluasinya bisa menggunakan isai, kemudian pilihan ganda, ataupun yang lainnya. Seperti yang saya bilang, di dalam suatu teori itu pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kalau tadi sudah dijelaskan tentang kelebihan, sekarang yaitu kelemahan teori kognitif. Yang pertama, lebih menekankan pada kemampuan ingatan, sehingga kelemahannya adalah selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Padahal kita tahu setiap pengetahuan peserta didik tentu berbeda-beda ya. Setiap individu pasti berbeda. Kemudian yang kedua, jika pembelajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Karena tidak semua peserta didik itu kognitifnya berjalan. Ada yang psikomotriknya yang lebih menguasai, ataupun afektifnya lah yang lebih menguasai. Jadi pintar-pintar guru dalam menggunakan teori atau menerapkan teorinya. Kemudian jika di sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam mempraktekkan kegiatan atau materi yang dipelajari. Misalnya ketika ada kejuruan teknik atau kejuruan yang membutuhkan langsung praktek di lab, seperti itu. Tentu teori ini masih kurang pas karena siswa juga perlu adanya penerapan langsung, mengetahui langsung objek yang akan dituju. Kemudian teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut. Nah, seperti pada kejuruan ketika sudah mengambil kejuruan teknik ataupun desain ataupun yang lainnya, nah, itu yang membutuhkan metode yang harus siswa itu harus mengetahui objeknya. Nah, seperti itu. Itu tentu kelemahan dari teori kognitif. Begitu. Oke.
Terima kasih untuk paparan hari ini. Mohon maaf kalau ada salah, namun sebelum itu tadi saya sudah menyimak di link YouTube-nya Bu Aida ya tentang presentasinya, dan saya menemukan satu pertanyaan tentang peranan peserta didik dalam pembelajaran kognitif. Tentu di dalam pembelajaran, kita berbicara pembelajaran ya, peserta didik adalah penerima informasi, dan peserta didik itu juga selain penerima informasi juga termasuk mengalami keterlibatan dalam proses pembelajaran selain mendapatkan informasi dari guru. Namun di era modern ini peserta didik merupakan peranan penting dalam pembelajaran. Ya, meskipun guru sendiri pun juga termasuk peranan penting, tapi di era modern zaman sekarang ini peserta didik itu juga termasuk peranan penting dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Semoga diskusi kita hari ini, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Untuk selanjutnya silakan absensi ya di kolom komentar. Saya tunggu sampai nanti ba'da maghrib, saya akan merekapnya. Jadi monggo silakan panjenengan semua bisa menyimak pemaparan hari ini, dan mungkin yang kalau sudah melihat terlebih dahulu boleh di-share ke teman-temannya untuk melakukan absensi dulu, okay? Nanti untuk memahami materi hari ini bisa dilakukan di malam hari ataupun besoknya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.